Hello students, welcome back again with me Miss Delcy. Okay, for today I'm going to continue my material before about simple past tense. Okay, and now I'm going to explain about question words by using past tense. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita sebelumnya tentang simple past tense ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang question words atau kata tanya dengan menggunakan simple past tense ini. Nah, why do we have to learn about it? Because if we want to ask someone about holiday or some information, you can ask someone else by using the right question sentence. Then the others can understand our questions. Okay? Kenapa kita harus mempelajari question words by using past tense? Karena jika kita ingin menanyakan kepada seseorang tentang sesuatu seperti holiday, informasi, pengalaman, kita bisa menanyakan kepada orang lain dengan menggunakan kalimat tanya yang betul. Nah, setelah itu ketika kita sudah memberikan kalimat tanya kepada orang lain dengan betul, maka orang lain tuh akan memahami apa yang kita sampaikan. Nah, seperti itu ya. Alright guys, as we know, the simple past tense is a verb form that shows the time of the event or actions that happened in the past time. Jadi seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, simple past tense itu merupakan bentuk kata kerja yang menunjukkan suatu waktu, kejadian atau aktivitas yang terjadi di masa yang lampau. Baik itu aktivitas, kejadian, kegiatan, perasaan, semuanya itu terjadinya di masa lampau. Jadi untuk simple past tense ini kita akan belajar tentang verb 2, oke? Dan auxiliary yang digunakan adalah did. Jadi kita akan ketemu dengan auxiliary did dan juga verb 2. Oke? Alright guys. Nah, question words di sini merupakan kata tanya. Nah, kalian pernah mendengar tentang pola 5W plus 1H? Oke. Nah, 5W di sini merupakan singkatan dari what, apakah, who, siapakah, where, di manakah, when, kapankah, why, kenapakah. Dan 1H merupakan how, yang artinya berapakah atau bagaimanakah. Nah, bagaimana kita menggunakan question words ini untuk membuat suatu kalimat tanya menggunakan simple past tense? Oke, mari kita lihat. Nah, di simple past tense ini ada yang namanya pattern atau pola atau form, bentuk ya. Nah, pattern di simple past tense ini dibagi menjadi 2. Yang pertama verbal, yang kedua non-verbal atau nominal ya. Oke, mari kita lihat yang pertama. Yang pertama verbal using verb. Jadi verbal ini menggunakan kata kerja. Oke. Rumusnya di sini adalah question word plus did, auxiliary did, plus subject, plus verb 1. Dan jangan lupa tanda tanya, karena setiap kalimat tanya itu membutuhkan tanda tanya. Oke? Oke guys, mari kita lihat contoh berikut. What did you do last night? Apa yang kamu lakukan tadi malam? What di sini merupakan question word, did merupakan auxiliary, you merupakan subject, do merupakan verb 1, dan last night merupakan time signal atau adverb of time, keterangan waktu. Oke, nah seperti yang sudah kita belajar sebelumnya tentang simple past tense. Dalam simple past tense ada yang namanya time signal atau keterangan waktu, yaitu seperti yesterday, last week, last month, 2 days ago, dan sebagainya. Oke, nah ketika kita membuat kalimat tanya, ketika diwakilkan dengan auxiliary did, maka verbnya akan kembali ke verb dasar,
yaitu do. Contohnya do di sini. Oke? Nah, jika ada yang menanyakan what did you do last night? Maka kita akan menjawab, contohnya I studied English last night. Saya belajar bahasa Inggris tadi malam. Oke? Ketika orang lain menanyakan tentang suatu kegiatan yang terjadi di masa yang lampau, maka kita pun akan menjawab dengan suatu kegiatan yang terjadi di masa lampau juga. Nah, di sini kalian masih ingat tentang pattern atau rumus dari simple past tense? Oke? Rumus dari simple past tense yaitu subject plus verb to plus object. Oke? Nah, di sini I merupakan subjek, studied merupakan verb to, dan English merupakan objek. Objeknya objek noun. Oke? Nah, seperti itu anak-anak. Oke, yang berikut, contoh yang berikut, where did he go yesterday? Kemana dia pergi kemarin? Nah, jadi setiap ada auxiliary did, verbnya akan kembali ke verb 1. Oke? Verbnya akan ke verb 1. Dan jangan lupa untuk menempatkan time signal yesterday. Nah, jika ada yang menanyakan where did he go yesterday, kita bisa menjawabnya dengan contoh he went to my house to study English. Dia pergi ke rumah saya untuk belajar bahasa Inggris. Seperti itu. Jadi went ini merupakan kata kerja kedua dari go. Kata kerja pertama adalah go, kata kerja kedua adalah went. Oke? Nah, contoh yang berikut, who did you invite to your house yesterday? Siapakah yang kamu undang ke rumahmu kemarin? Saya mengundang Tony dan Bonnie kemarin. Seperti itu. Nah, seperti itu kalau kita mau membuat kalimat tanya menggunakan simple past tense. Nah, di sini dikatakan verbal karena ada kata kerja. Oke? Ada kata kerjanya. Yang berikut, rumus yang berikut non-verbal atau biasa yang kita dengar nominal. Nah, jadi non-verbal ini atau nominal ini menggunakan adjektif kata sifat, noun kata benda, adverb kata keterangan. Nah, pattern atau rumus atau pola dari non-verbal ini adalah question word plus to be was where plus subject plus three complement ana. Nah, ana ini merupakan singkatan dari adjektif, noun, dan adverb. Dan jangan lupa tanda tanya. Oke? Nah, mari kita lihat contohnya. Where was my father last week? Kemanakah bapak saya minggu lalu? Oke? Nah, kenapa di sini menggunakan was? Kenapa to be-nya menggunakan was? Karena subjeknya adalah singular noun. Jadi father ini termasuk jenis noun, kata benda. Ya. Kenapa menggunakan was? Karena subjeknya merupakan singular noun. Dan setiap singular noun akan menggunakan to be was. Jikalau my father ini ditambahkan dengan akhiran s, noun yang ditambahkan dengan s, maka akan bermakna lebih dari satu. Noun itu artinya lebih dari satu. Contohnya my fathers. Contohnya my fathers. Ketika nounnya my fathers, maka noun tersebut merupakan plural noun. Otomatis to be-nya berubah menjadi where. Oke? Seperti itu. Jadi, where was my father last week? Jawabnya, your father was in Bali last week. Contohnya, bapakmu ada di Bali minggu lalu. Nah, minggu lalu itu bapaknya ada di Bali. Tapi sekarang mungkin bapaknya sudah ada di tempat lain, tidak di Bali lagi. Jadi dia menanyakan sesuatu keberadaan yang terjadi di waktu yang lampau. Seperti itu. Oke? Nah, contoh yang berikut, why was your mother angry to me yesterday? Kenapa mamamu marah kepada saya kemarin? Oke? Nah, kenapa
di sini menggunakan was, to be-nya menggunakan was karena ya seperti itu tadi, subjeknya merupakan subjek singular noun. Oke? Nah, jawabannya because you were so annoying yesterday. Jikalau dia menanyakan why was your mother angry to me yesterday? Because you were so annoying yesterday. Karena kamu sangat mengganggu kemarin. Oke? Nah, kenapa di sini to be-nya menggunakan were? Karena subjeknya adalah you. Oke? Masih ingat kan tentang penggunaan to be, was dan were? Penggunaan to be were itu untuk subjek apa saja? Nah, penggunaan to be were untuk subjek you, they, we, dan juga plural noun. Oke? Sedangkan was untuk subjek he, she, it, dan singular noun. Seperti itu. Oke, dan contoh berikut. Who was she yesterday? Siapakah dia kemarin? Nah, jadi jawabnya contohnya she was my mother yesterday. Dia adalah mama saya kemarin, contohnya. Nah, di sini kenapa menggunakan was? I think you know that. Ya. Jadi menggunakan was karena subjeknya itu adalah she. Oke? Ya seperti itu anak-anak. Ketika kita mau membuat suatu kalimat tanya, kita harus memperhatikan pola. Pola dari simple past tense. Alright guys, itu tadi penjelasan tentang question words. Then the last, before I close, please do the homework. Please make 10 question sentences by using simple past tense. Okay? Nah, that's all from me, I think. Thank you so much guys for watching my video. I hope you enjoy it. And the last word for me, stay safe and stay healthy. See you in the next video.